Baik, untuk nomor 6, seorang petualang berdiri di puncak bukit di koordinat 0,5. Misalnya koordinatnya ini kita beri nama koordinat A 10,5. Dia kemudian turun bukit dengan translasi sebesar 5,-6. Yang ditanyakan adalah A aksennya berapa. Ya, A aksennya misalnya kita beri nama X, Y aksen. Ya, untuk mencari X aksen dan Y aksen yang merupakan hasil translasinya itu adalah dengan menjumlahkan titik asal dengan translasinya. Translasinya misalnya A, B. Ya, kita masukkan titik asalnya adalah 10 dan 5. Kemudian translasinya 5 dengan -6. Sehingga diperoleh, kita jumlahkan 10 tambah 5 ini 15, 5 tambah -6 ini -1. Jadi untuk translasi itu sangat sederhana, tinggal dijumlahkan saja. Oke, Bapak bahas soal nomor 7. Diketahui suatu koordinat B 2,3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan titik koordinat titik tersebut setelah dicerminkan. Ya, jadi akan dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, sumbu X. Misalnya B aksennya itu kita simbolkan dengan Y aksen dan Y aksen. Ya, kita perlu tahu dulu. Ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, misalnya di sini ada 2,1. Ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti di sini hasilnya jadi di sini. Ini 2,1 ketika dicerminkan menjadi berapa? 2-nya tetap, berarti 2 tetap, X-nya tetap 2, ini -1. Jadi yang berubah adalah Y-nya. Y-nya menjadi -1 atau berubah tanda. Sehingga untuk yang ini kita peroleh B aksennya adalah tinggal kita rubah. 2-nya tetap, 3-nya menjadi -3. Jadi untuk menjawabnya boleh pakai gambar. Nanti ini ganti 3 berarti di sini. Boleh juga pakai rumus seperti ini. Ya. Kemudian untuk nomor 8. Soal nomor 8. Ya. Nomor 8 ini tentang rotasi ya. Rotasi yang berpusat di A 0,0. Ya. Seorang kapal berlayar dari koordinat 3,6, misalnya ini titik A 3,6. Tiba-tiba dia memutuskan untuk mengubah arah kapalnya dengan melakukan rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan koordinat kapal setelah dirotasi. Ya, karena tidak disebutkan dia dirotasi terhadap titik apa, berarti dia masuk di 0,0 atau titik pusat 0,0. Ya, di sini dirotasi sejauh 90 derajat. Ya, 90 derajat. Tunggu ya, aku perbaiki dulu. 90 derajat. Yang akan ditanyakan adalah hasil rotasinya. Misalnya kita misalkan dengan X aksen Y aksen. Ya. Rotasi 90 derajat ini ada rumusnya, sudah Bapak kasih lalu. Dan jadi untuk rotasi 90 derajat itu maksudnya seperti ini. 3,6. Ya, anggaplah di sini 6, di sini 3. 3,6. Ketika dirotasi 90 derajat berarti akan kira-kira di sini nanti. Ya,
sini titiknya. Ya, dan ini sudah ada rumusnya. Mana rumusnya? A aksen X aksen Y aksen ini adalah rumusnya adalah cos theta, kemudian negatif sin theta, di sini sin theta cos theta dikali dengan titik asal 3,6 ya, 3,6 diperoleh, mau pindahkan ke sini ya supaya lebih luas. Cos theta, tetanya berapa? 90 derajat, berarti cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, kemudian di sini sin 90 derajat cos 90 derajat, di sini 36 ya, menghasilkan cos 90 derajat berapa? Ya, cos 90 derajat itu adalah 0 ya, karena untuk cos dia dari atas ke bawah, jadi begini. Jadi ketika 90 derajat dia di sini 90 derajat dia 0 ya, 0. Jadi cos 90 derajat dia 0, sin 90 derajat kebalikannya, dia dari bawah ke atas, kira-kira di sini, yaitu 1. Berarti di sini negatif 1, negatif sin 90 negatif 1, ini 1, cos 90 derajat 0 ya, 36 diperoleh 0 kali 3 0, negatif 1 kali 6 negatif 6, 1 kali 3 3, 0 kali 6 0. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 8 ini adalah negatif 6,3 ya, negatif 6,3. Mudah ya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini soal tentang dilatasi yang berpusat di 1,2 dengan faktor skala 3. Ini lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi untuk dijawab. Seorang ilustrator sedang menggambar bulan di layar komputernya. Titik pusat bulan tersebut adalah 1,2. Ya, di sini A 1,2. Dia memutuskan untuk membuat bulan tersebut lebih besar dengan melakukan dilatasi dengan faktor skala 3. Ya, dilatasi dengan faktor skala, ini pusatnya 0,0 karena tidak ditulis, dengan faktor skala 3. Maka A aksennya berapa? Itu yang akan kita cari. Ya. A aksen atau X aksen, Y aksen itu rumusnya sangat sederhana sekali. Yaitu kita tuliskan faktor skalanya 3 dikali dengan titik yang akan dilatasi 1,2. Jadi menghasilkan 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Sangat sederhana sekali. Jawabannya adalah 3,6. Jadi ditulis kesimpulannya ya. Tulis kesimpulannya. Oke, nomor 10. Ini adalah komposisi dari sebuah transformasi. Seorang peselancar sedang berada di titik 1,3. A 1,3. Kemudian di tengah laut dia melakukan 2 gerakan ya. Jadi dia melakukan 2 gerakan. Pertama dia bergerak ke arah pantai. Kita namakan T1. Bergerak ke arah pantai sejauh 1,4. Translasi 1,4. Kemudian dia melakukan rotasi. Ya, T2-nya, transformasi yang keduanya adalah berupa rotasi dengan berlawanan arah jarum jam. Berarti rotasinya ini 0 derajat ya. Di pusat 0,0 karena tidak disebutkan titik pusatnya. Berlawanan arah jarum jam, 90 derajat. Oke, setelah didapat datanya ini, kita cari A aksennya. Yang akan dicari tahu adalah A aksennya, X aksen, Y aksen. Ya. A aksen, X aksen, Y aksen itu boleh kita buat dalam bentuk matriks.
Ya, jadi X aksen, Y aksennya itu adalah transformasi pertama ya, T14, kemudian ditransformasi dengan rotasi ya, rotasi 0 90 derajat itu berapa? Dikali dengan titik pusatnya 1,3. Ini masih Bapak tulis kasar dulu. Oke, kita cari. Berarti kita harus kerjakan dulu yang ini ya. Kita kerjakan dulu yang ini. Ya. Sudah ada tadi rumus rotasi di sebelumnya. Rumus rotasi itu adalah cos ya. Cos 90 tadi sudah ada. Cos 90 itu 0, negatif 90 itu min 1, negatif sin 90 negatif 1, kemudian sin 90 itu 1, cos 90 adalah 0. Ya, ini 1, 3. Ya, ini sudah kita hapus ini ya, tidak ada lagi T-nya di sini. Jadi karena dia translasi berarti penjumlahan. Di sini kita pakai penjumlahan karena dia translasi. Ya, 1, 4. Ya, ini berarti 0 kali 1 0, tambah negatif 1 kali 3 negatif 3. 1 kali 1 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 tambah negatif 3 ini adalah min 2 atau negatif 2. 4 tambah 1 5. Jadi diperoleh translasinya, hasil dari 2 kali pergerakannya adalah negatif 2 dan 5. Demikian untuk pembahasan kisi-kisi yang akan adik-adik hadapi, di mana kisi-kisi ini mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang tidak mempelajarinya sangat rugi. Karena soal yang Bapak buat itu tidak jauh dari yang Bapak paparkan di kisi-kisi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.